Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, hari ini gue bakal bahas salah satu MPV, salah satu minibus primadona dari generasi ke generasi di Indonesia. MPV ini selalu jadi favoritnya masyarakat Indonesia. Dan orang-orang yang awam tentang otomotif pun pasti kenal, pasti tahu, dan sangat familiar dengan namanya. Guess what? Yes, this is Toyota Kijang. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti yaitu review C. Dan Kijang di belakang gue ini adalah Kijang generasi ketiga yang sudah facelift. Jadi Kijang generasi ketiga diperkenalkan mulai tahun 1986 sampai dengan 1992 sebelum faceliftnya. Nah, Kijang generasi ketiga ini udah menggunakan mesin 5K 1500 cc. Dan sebelum facelift, Kijang itu punya tenaga sekitar 61 sampai 63 horsepower. Sedangkan setelah facelift itu udah diberikan improvement oleh Toyota, yaitu tenaganya menjadi 71 sampai 73 horsepower kalau nggak salah. Sebelum tahun 1992, Toyota menggandeng 3 karoseri inti. Namun banyak sekali karoseri lain seperti yang membuat Kijang Rover, yang membuat Kijang Kencana gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya karoseri inti Toyota ada 3, tapi karena basicnya mobil ini dijual adalah pickup, jadi banyak karoseri lain yang bikin versi belakangnya pickupnya itu. Jadi kalau kalian lihat banyak banget bentuk-bentuk Kijang, ada yang Rider, ada yang Rover, ada yang Kencana, dan lain-lain. Banyak banget bentuk-bentuknya karena hasil dari berbagai kreasi karoseri. Namun di tahun 1992 Toyota mulai memperkenalkan Toyota Original Body atau Full Press Body, di mana bodi belakangnya Kijang ini sudah dibuat langsung oleh Toyota. Maka dari itu Toyota sudah tidak menggandeng karoseri apapun. Jadi Toyota itu benar-benar membuat sendiri, makanya namanya Toyota Original Body atau kita kenal Full Press Body. Bodinya bebas dempul. Jadi bedanya itu kalau sama bodi yang berdempul itu adalah sekitar 5 kg bobotnya, jadi lumayan. Maka dari itu mobil-mobil Toyota yang mobil Toyota Kijang yang Full Press Body itu lebih laku dibanding karoseri yang masih menggunakan dempul pengerjaan bodinya. Nah, Kijang yang gue review ini adalah Kijang G tahun 1995 tipe SSX. Jadi sebenarnya itu di tahun 1986 sampai 1992 itu namanya Kijang Super gitu. Jadi orang-orang menyebutnya itu Kijang Super, tapi setelah tahun 1992 sampai dengan 1996 akhir nanti itu namanya udah Kijang Grand Extra. Jadi sebenarnya ini adalah ini kita bisa sebut ini Kijang Grand Extra. Nah, biasanya orang-orang Indonesia tuh bilang Kijang Grand Extra itu Kijang Grand Extra yang ada over fendernya, yang ada AC double blower, ada power steering, ada power window. Itu biasa disebut Kijang Grand Extra sama masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya Kijang Grand Extra itu adalah hasil facelift dari Kijang Super di tahun 1992 terakhir. Itu hasil faceliftnya dari Kijang Super ke Kijang
Grand Extra itu. Jadi setelah 1992 itu namanya Kijang Grand Extra, sebelum 1992 itu namanya Kijang Super gitu. Nah, Kijang Grand Extra ini punya 3 tipe. Jadi sebelumnya sasisnya itu ada 2 tipe, sasis panjang dan sasis pendek. Sasis panjang itu kodenya KF50, sasis pendek itu kodenya KF40. Nah, kelasnya ada 3 tipe. LX dan SX itu tipe terbawah. Jadi ada pilihan 2 sasis, tipe terbawahnya sasis panjang dan sasis pendek. SSX dan LSX itu tipe tengah-tengah. Yang gua review ini tipe tengah-tengah. Ini SSX sasis pendek tipe tengah-tengah. Bedanya apa? Kalau yang LX dan SX itu setahu gua dia masih 4 percepatan, belum ada power steering. Nah, kalau yang ini sudah ada power steering bawaan, sudah 5 percepatan. Dan tertinggi adalah tipe LGX dan SGX. Ada pilihan juga sasis pendek, sasis panjang. LGX dan SGX itu yang ada over fendernya, yang ada power steering, ada power window, yang biasa disebut sama masyarakat Indonesia Kijang Grand Extra. Padahal ini juga namanya Kijang Grand Extra, tinggal tipenya tipe apa gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan aja. Gue bakal kayak biasa bahas bagian depannya dulu ya. Nah, ini sorry banget karena kita syutingnya habis hujan, jadi mobilnya masih basah dan kita nggak bawa lap. Jadi mungkin di kamera kelihatan banyak air ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya di lap ini catnya kinclong, catnya bersih, catnya bagus banget. Jadi sebelumnya gue bakal bilang dulu kalau ini catnya udah repaint semua, tapi repaintnya rapi banget. Jadi kalau misalkan repaint itu ada skornya 1 sampai 10, gue akan bilang repaint mobil ini 85 sampai 90. Memang tidak bisa menyamakan originalnya, detail-detailnya itu masih ada beberapa yang menurut gue masih kurang bagus, tapi di angka 85 sampai 90 itu repaintnya udah lumayan bagus banget gitu ya. Jadi ini repaintnya bagus banget. Kalau misalkan kalian mau lihat fotonya itu ada di Instagram Mobil Bekas Garut tadi, itu ada lengkap foto-fotonya interior, eksterior dan masih bagus. Nah, di sini bodinya masih kaleng. Dia bodinya masih kaleng semua sampai sini ya. Terus celah-celah kayak biasa gue bakal bahas celah-celah masih presisi. Nah, masih presisi. Lampu masih Koito semua. Jadi Koito itu merek resmi Jepang. Jadi Grid Corolla, Starlet, Kijang Kotak atau apa namanya mobil-mobil tahun 2000-an atau mungkin mobil sekarang juga masih Koito ya. Gua kurang tahu, tapi ini lampunya masih Koito semua. Kanan kiri masih Koito, terus nggak ada yang pecah. Ini celah-celah juga masih rapi. Nah, buat nyari yang celah-celahnya presisi begini susah. Biasanya mobil tua itu ada aja yang di repair, apalagi mobil komersial gitu ya. Kadang ada yang kap mesinnya udah nggak bisa disetel lah, ada yang grillnya udah pada mencang-mencong, ada yang bumper udah mencang-mencong. Tapi ini masih presisi semua, masih bagus kalau kalian lihat dari sini. Dan kalau misalkan kalian lihat langsung itu akan lebih bagus, akan lebih menghipnotis kalian buat bilang wah mobil ini bagus banget gitu. Jadi paling itu aja di bagian depan ya, karena nggak banyak yang bisa gue bahas. Kita langsung aja ke bagian samping kanannya aja. Di bagian samping kanan ini bagusnya juga sama di bagian depan. Ini bodinya masih kaleng, catnya udah repaint semua, tapi masih kaleng. Nih, masih kaleng, masih lempeng nih, ada tarikan garis nih. Ini masih lempeng sampai depan, bodinya masih lempeng, dan di sini juga ada nih kayak sambungan ini nggak ditutup dempul, masih kelihatan walaupun di repaint, tapi nggak menghilangkan sambungan-sambungan seperti ini. Artinya berarti mobil ini nggak di repair ya, masih bagus, sambungan-sambungan nut-nut juga masih utuh. Cuman yang kurang hanya list Super Kijang G yang panjang itu dari depan ke belakang. Paling itu aja. Untuk profil ban sendiri dia menggunakan velg Panther ring 14 dengan profil ban 185/70. Bannya 85% tahun 2017, ban belakang sekitar 70% tahun 2016. Nah, untuk mahkotanya Kijang ada di talang ini. Nih, talang ini biasanya di repair karena sering keropos, tapi talang ini walaupun ini cat ulang tapi nggak di repair ya. Beda, di repair sama cuman cat ulang itu. Nah, ini talang kalau kalian lihat masih ada titik-titiknya. Talang yang bagus tuh masih ada titik-titiknya. Kalau titik-titiknya hilang, itu artinya talang itu udah ketutup dempul gitu. Ada sih body repair yang bisa memperbaiki talang tanpa menghilangkan titik-titiknya itu, tapi jarang banget yang bisa. Biasanya asal tutup aja sampai titik-titiknya itu nggak kelihatan. Ini di bagian bawah juga kelihatan titik-titiknya. Terus karet-karet juga masih bagus. Karet-karet masih bagus. Mudguard masih ada. Terus pokoknya
perintilan-perintilan kecil yang ada di mobil ini masih lengkap semua. Dan biasanya kelemahan mobil itu ada di engsel pintunya. Engsel pintu itu kadang turun, tapi ini masih bagus semua. Kalian bisa lihat gue nutup pintu, dan nutup pintu itu masih enak banget, masih blek, masih enak banget, nggak ada yang turun. Engselnya masih enak banget. Jadi kita langsung lanjut ke bagian samping kirinya. Oke, sekarang kita bakal bahas di bagian samping kiri. Ini sebenarnya bagian samping kiri dan bagian samping kanan nggak ada bedanya, cuman ya gua sebagai penjual mobil akan gue tunjukin aja kondisi bagian samping kirinya. Masih kaleng, karet-karet bagus, talang bagus. Ini masih dalam nih. Kalian kalau bisa lihat jari gua, dia masih dalam. Terus titik-titik di sini juga masih ada, di atas juga masih kelihatan. Pintu-pintu juga nggak ada yang turun. Pintu nggak ada yang turun. Ban sama, pakai velg Panther ring 14 185 70. Tahun 2017 ketebalan 85%, tahun 2016 ketebalannya 70%. Paling itu aja di bagian samping kiri. Untuk bagian bawah juga nggak ada keropos. Nanti bakal kita liatin bagian bawahnya. Dan kita langsung aja ke bagian belakangnya. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Belakangnya kondisinya sama sih sebenarnya. Kaleng, catnya bagus. Pokoknya catnya ini karena catnya mungkin oven, terus bareng-bareng ya. Jadi keringnya bareng, terus ketebalannya sama, terus pokoknya pengerjaannya rapi gitu ya. Jadi bener-bener catnya nggak ada yang belang dan rata semua warnanya. Nggak ada cat yang terlalu tebel, nggak ada cat yang terlalu tipis gitu ya. Pokoknya rata, catnya bagus. Bahannya juga masih kaleng. Ini yang belum kijang di sini masih ada. Nah, yang tadi gue bilang di sini harusnya ada tulisan Toyota Original Body karena ini body yang dibikin sama Toyota setelah facelift ya. Jadi kalau misalkan sebelum facelift itu dia di sini ada logo karoserinya NAB atau apa gitu kan, tergantung karoserinya. Nah, di sini dia memang nggak ada tulisan karoserinya, tapi di sini ada tulisan Toyota Original Body gitu. Nah, terus lampu-lampu masih Koito semua. Pokoknya di mobil ini masih original masalah lampu-lampu. Terus kita lihat bagian dalamnya. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, yang gue suka di mobil ini adalah lipetan pintunya masih rapi banget nih. Kalau kalian lihat, coba videografernya bisa maju dikit. Nah, ini ada garis-garis ini rapi, nggak ditimpa dempul. Berarti artinya lipetan pintu ini nggak pernah di repair. Dan istimewanya di bagian sini juga masih ada zibarnya nih. Nah, zibart ini jadi zaman dulu itu Toyota itu memasukkan anti karet itu lewat lubang-lubang sini dan ditutup karet ini. Ini ada zibarnya dan ini kondisi yang langka banget. Nah, terus untuk door trim sendiri dia masih original nih. Bisa dilihat door trimnya bersih, original, kursi-kursi original semua, karpet masih karpet kijang, tapi dia dilapis karpet dasar ya. Tapi bludrunya aslinya bludru. Kalau ini karpetnya dilepas, itu bludrunya masih bagus. Jadi paling segitu aja di bagian belakang. Sama sebelumnya gue mohon maaf kalau misalkan mobil gue ini agak kotor karena saat gue jual sebuah mobil itu tetap gue pakai buat sehari-hari, sekaligus ngetes juga ini mobil ada masalah apa enggak. Jadi gue bisa ngomong kalau mobil ini ada masalah atau enggak karena gue ngerasain sendiri, gue pakai sendiri sama seminggu atau 2 minggu. Pintu juga masih enak ya. Jadi paling segitu aja di bagian belakang. Kita langsung lanjut ke bagian mesinnya aja. Oke, sekarang kita bakal bahas bagian mesinnya sendiri. Seperti yang gue bilang, mesin ini menggunakan mesin 5K. Karena ini facelift, jadi mesin 5K ini udah punya improvement sekitar tenaganya 70-73 horsepower. Disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan ke 2 roda belakang. Jadi dia rear wheel drive. Terus untuk kondisinya sendiri mesinnya masih bagus, masih halus. Nanti akan kita dengarkan suaranya. Sistem pendinginan baik, nggak naik temperaturnya. Cuman memang radiator ini
kondisinya kurang bagus menurut gua karena kotor. Jadi kalau misalkan kalian minat buat beli mobil ini, yang gua sarankan adalah pertama ganti oli mesin dan filter oli. Kedua, kalau bisa servis, kalau bisa ganti busi, silahkan diganti businya, silahkan ganti filter udaranya, dan yang paling penting adalah silahkan diservis radiatornya. Kalau kalian mau bener-bener mobil ini siap pakai untuk jarak jauh. Jadi memang selama gue pakai temperatur nggak ada masalah, nggak pernah naik. Mau pakai AC mau nggak pakai AC, mau pas hujan mau pas panas nggak ada masalah. Cuman dengan kondisi radiator yang kotor, itu sistem pendingan di dalam mesin, distribusi panasnya itu tidak berjalan optimal. Tapi walaupun distribusi panasnya tidak berjalan, walaupun radiator ini kotor, si mesin kijang ini kecil dan agak ke bawah sedikit. Jadi masih menyisakan ruang mesin yang lega, sehingga distribusi panasnya itu juga terbantu karena ruangan mesin yang lega ini. Beda sama mobil sekarang, ruangan mesinnya padat banget, tapi ruang mesin kijang ini sangat luas, jadi jarang banget kijang yang overheat kalau nggak benar-benar parah radiatornya. Dan kipasnya ini sendiri juga masih nggak ada teknologinya, masih menggunakan putaran mesin. Jadi memanfaatkan putaran mesin melalui mekanisme belt and pulley. Jadi kalau misalkan mesin RPM-nya tinggi, kipasnya akan lebih kencang, mesin RPM-nya rendah, kipasnya akan pelan gitu ya. Dan mesin ini kalau kita lihat dia konstruksinya agak berbeda sama mobil-mobil yang zaman sekarang karena dia menggunakan katup OHV, overhead valve. Jadi camnya itu nggak pas di atas, tapi camnya itu agak ke bawah sedikit, tapi sepertinya juga nggak terlalu bersampingan dengan piston. Jadi overhead valve itu camnya itu nggak terlalu di atas, camnya agak ke bawah, dan untuk menggunakan katupnya dia dibantu oleh lifter dan push rod. Jadi camnya itu benar-benar nggak di atas, jadi agak ke bawah sedikit, dan dibantu dengan lifter dan push rod untuk menggerakkan valve-nya itu sendiri. Paling segitu aja untuk kondisi mesin. Nah, paling gue bahas ini nih, tulangan-tulangan ini masih rapi banget. Di sini ada ukiran angka, masih nyata. Nih lihat, masih lempeng banget. Kalau kalian lihat dari samping sini apalagi nih, dia masih lempeng, nggak ada bekas-bekas nabrak, nggak ada bekas-bekas insiden, nggak ada pengok-pengokan. Dan ini kondisinya kondisi yang jarang banget ada di mobil tua, apalagi mobil komersial kayak begini yang notabene itu untuk seruduk-serudukan, untuk ancur-ancuran gitulah intinya. Terus bracket grill juga masih lengkap. Apron, yang paling penting adalah apron ini masih lempeng, masih rempeng banget, masih bagus banget, nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas insiden, dan nggak ada keropos di sekeliling ruang mesin. Jadi benar-benar mobil ini kondisinya cukup istimewa dan cukup jarang untuk ditemui gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya uang dan uangnya cukup untuk membeli mobil tua yang kondisinya langka, itu lebih baik dibeli, karena uang itu bisa aja ada kapanpun, tapi kondisi mobil tua yang bagus, mobil tua yang antik itu belum tentu ada sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun ke depan, belum tentu ada yang kondisinya bagus seperti mobil ini gitu ya. Jadi paling kita langsung lanjut ke bagian interiornya aja. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian interiornya. Kalian bisa lihat sendiri, interiornya masih original, mulai dari door trim. Terus kalau kelihatan di kamera, ini masih ada Z-barnya juga nih. Pokoknya di lipetan-lipetan pintu, kanan, kiri depan, kanan, kiri belakang itu, sampai bagasi belakang itu masih ada Z-barnya semua. Itu menandakan lipetan pintu ini masih bagus, belum di repair, sampai si perintilan-perintilan karet-karet kecilnya ini masih dibiarkan ada untuk mempertahankan kesan originalnya gitu ya. Jadi gue suka banget sama mobil yang ada karet-karet Z-barnya itu. Terus untuk setir sendiri masih ori, tapi ini ada sarungnya. Ini jok masih ori ya, jok masih ori. Kalau kalian lihat di sini, gue buka sedikit tuh masih ada originalnya. Ini cuma di cover doang. Terus kisi AC semuanya masih utuh.
Ini karpet juga kalau misalkan dicopot karpet dasar juga masih bagus. Paling itu aja di bagian interior ya. Sisanya ya pokoknya kalian bisa lihat sendiri nanti di video itu masih original semua. Mulai dari liputan pintu, mulai dari door trim, terus dashboard, semuanya masih original. Dan mobil ini kilometernya 241.000, which is itu mobil yang sangat-sangat rendah sekali untuk ukuran mobil sekitar 35 tahunan, sekitar 25 sampai 26 tahunan ya kira-kira usia mobil ini. Jadi kita langsung bahas ke bagian tengahnya aja yuk. Bagian samping belakang juga sama aja ya, jadi masih original semua. Door trim, terus ini kursinya juga masih original, dan ini karpet juga dilapis lagi karpet dasarnya. Ini masih ada titik-titik zibarnya ini kalau kalian kelihatan. Di sini ada sambungan juga nggak ditutup dempul. Di sini juga ada sambungan masih rapi yang tadi gue cerita. Terus plafon, sun visor segala macem, pokoknya masih bagus di mobil ini. Untuk interior memang nggak banyak yang bisa dikomentarin ya, karena overall interiornya masih bagus. Dan kalau misalkan kalian merasa video ini kurang jelas, kalian juga bisa langsung lihat sendiri. Pokoknya interiornya cukup bagus untuk ukuran mobil tua, dan jarang juga interior original kayak gini. Karena biasanya udah di retrim, biasa di jok paten, biasanya wah pokoknya udah nggak jelas banget dah. Intinya interior mobil tua, mobil apapun yang interior tua itu, mobil tua apapun yang interiornya original itu jarang. Jadi ini merupakan kondisi yang langka. Jadi paling segitu aja di bagian interior ya, karena sekali lagi nggak banyak yang bisa gue komentarin. Jadi kita langsung ke feel berkendaranya. Oke, sekarang kita bakal nyobain feel berkendara dari Toyota Kijang G tahun 1995 facelift yang dijual di mobil bekas Wirata ID ini. Nah, kayak yang tadi gue bilang ya, karena dia pakai mekanisme katup OHV, dan kita bisa lihat juga di konstruksi dari blok mesinnya itu nggak kayak konstruksi blok mesin pada umumnya. Jadi yang tadi gue jelasin, OHV itu orientasinya adalah torsi yang kuat, makanya di putaran atas mesin ini terbatas banget. Jadi RPM-nya itu terbatas, jadi dia cuma main di putaran bawah, dan responsivitas gasnya enak di putaran bawah doang. Karena memang sebenarnya mobil ini dibuat untuk kepentingan komersial, untuk kepentingan misalkan buat dagang, buat ngangkut banyak orang, karena basicnya juga ini pickup ya. Jadi memang untuk akselerasi dan top speed, buat akselerasi di tol ataupun buat ngebut-ngebutan, mobil ini nggak bisa. Karena yang tadi gue bilang mekanisme katupnya masih OHV, dan tiap silindernya cuma ada 2 valve, intake valve dan exhaust valve. Jadi memang banyak keterbatasan di mobil ini. Tapi walaupun begitu, mobil ini masih banyak dicari orang karena mesinnya bandel, kaki-kakinya juga bandel. Nah sekarang kita ngomongin kondisinya. Nah kondisinya itu pertama dari feel berkendaranya itu sendiri, mobil ini enak banget. Jadi gue sendiri pun nggak expect kalau misalkan mobil komersial kayak begini itu rasa berkendara itu masih enak. Jadi kaki-kakinya masih empuk, suspensinya masih main, terus handlingnya juga masih main, walaupun di setir ini agak ada spelang sedikit ada spelang, tapi overall rasa berkendaranya itu enak banget. Dan kalau kalian lewat jalan jelek gitu ya, biasa kalau mobil tua kalau lewat jalan jelek itu kan kayak banyak gemuruh-gemuruh dari kabinnya itu yang memang disebabkan karena faktor usia. Jadi mungkin ada beberapa part di dalam kabin itu yang udah kenceng, tapi mobil ini kalau misalnya lewat jalan jelek itu masih rapat gitu rasanya, dan kekedapan kabinnya itu masih bagus untuk ukuran mobil tua. Sekarang kita ngomongin suara mesin dari dalam tuh ya kedengeran sih, cuma sedikit, dan suara mesinnya itu halus, dan suaranya kayak khas-khasnya Kijang dulu lah, mesin 5K gitu. Kayak yang tadi gue bilang memang di sini mainnya torsi dan feel gas, feel rem, feel kopling. Gue nggak expect juga, sekali lagi gue nggak menyangka kalau misalkan mobil ini koplingnya empuk, remnya juga enak walaupun belum ada teknologi ABS, EPD dan sebagainya. Gasnya juga
ya feel-nya biasa aja kalau gasnya sih, cuman yang gua nggak expect koplingnya bisa empuk dan remnya itu bisa enak dengan kondisi rem yang nggak punya teknologi apa-apa gitu. Terus untuk apa lagi ya, overall sebenarnya itu aja sih. Ini gua hujan, kondisinya hujan, pakai AC-nya dingin, temperaturnya normal segitu-segitu aja, nggak naik lagi. Mau pakai AC, mau nggak pakai AC, mau pas kondisi hujan, mau pas kondisi panas, temperaturnya normal. Bensin gue itu sekitar 110 sampai 111. Itu umumnya Toyota Kijang umum mesin 5K memang kalau misalkan mau dibilang irit sih nggak irit ya, karena apa namanya, efisiensi pembakarnya juga belum bagus karena dia masih pakai karburator. Tapi kalau untuk ukuran mobil besar dengan cc 1500 itu masih bisa ditoleransi, masih bisa dibilang irit gitu. Jadi 110-111 itu masih irit untuk ukuran Kijang. Jadi nggak boros ya kalau misalnya kalian bandingin di mesin di bawah itu 13 atau 15 yang teknologi sekarang udah injeksi dengan teknologi mekanisme katode VTI, VTEC dan sebagainya, itu memang kalah. Karena ini belum ada teknologi apa-apa, masih bener-bener apa namanya, konvensional banget mesinnya. Nah, untuk feel berkendara dari mobil ini sendiri tuh rasanya masih enak banget gitu. Karena gini loh sebenarnya, untuk cari mobil tua yang eksteriornya dapat, interiornya dapat, dan feel berkendaranya enak itu susah. Kadang kita dapat eksterior yang bagus tapi interiornya itu kurang bagus. Kadang kita dapat interior yang bagus tapi eksteriornya itu masih perlu dibangun lagi, perlu diperbaikin lagi. Dan kadang kita dapat eksterior yang bagus, interior yang bagus, tapi rasa dari berkendaranya itu, rasa feel mengendarai mobil itu tuh nggak enak gitu. Nah, di mobil ini dapat gue simpulkan, eksterior cukup bagus, interior juga original bagus walaupun perlu rapi-rapi sedikit, dan feel berkendaranya pun juga enak gitu. Jadi bener-bener jarang banget mobil tua, langka banget mobil tua yang tiga-tiganya itu dapat gitu loh. Jadi paling itu aja feel berkendara dari Toyota Kijang G 1995 yang dijual di mobilbekas.id ini. Oke, paling segitu aja review singkat dan sedikit ulasan sejarah tentang Toyota Kijang. Dan kesimpulannya adalah mobil ini menurut gua pribadi worth to buy banget, walaupun ada beberapa kekurangan kecil yang gua sebutkan, tapi itu untuk mendapatkan mobil Kijang, mobil yang which is dipakai untuk mobil komersial dengan kondisi yang amat sangat rapi, amat sangat 100% sempurna, itu susah. Untuk mendapatkan mobil yang rapi dan sesempurna ini aja susah gitu, apalagi untuk mendapatkan mobil yang 100% rapi. Jadi menurut gue dari sedikit kekurangan itu, mobil ini masih worth to buy, masih bisa dibilang kondisinya langka, karena kalian akan jarang menemukan mobil dengan kondisi serapi ini. Mobil tua ya, kalau mobil muda banyak pilihannya, banyak kondisinya. Jadi ini mobil tua, jarang yang bagus, jarang yang jual, dan jarang juga yang rapi gitu ya. Jadi kesimpulannya, mobil ini walaupun ada sedikit PR, kayak misalkan kalian harus ritual wajib ganti oli, kalau bisa servis, kalau bisa korek radiator dan lainnya, tapi masih worth to buy. Jadi memang di mobil tua itu nggak bisa sempurna dan harus banyak memaklumi gitu ya. Nah, untuk kelengkapan surat-surat sendiri tuh kita ada STNK, BPKB, faktur yang biasanya mobil tua itu nggak ada, kita ada, dan buku manual pun juga masih ada. Jadi benar-benar nggak cuman mobilnya saja yang istimewa, tapi kelengkapan surat-suratnya pun juga istimewa. Untuk pajak sendiri dia hidup, pajaknya sekitar 700 ribuan dan hidup sampai bulan 8 tahun 2021, kalengnya bulan 8 2024. Jadi perawatannya murah, gampang, mesinnya bandel, kaki-kakinya bandel, dan pajaknya murah. Jadi nggak ada alasan untuk nggak membeli Toyota Kijang ini untuk kepentingan seperti dagang, seperti komersial, atau untuk
untuk mengangkut keluarga yang banyak, ini benar-benar salah satu pilihan di mana kalian akan mengeluarkan kos yang lebih sedikit dibanding kalian kredit mobil, dibanding kalian DP mobil. Kalian lebih baik, gue sarankan membeli mobil sesuai dengan budget kalian tanpa perlu pusing tiap bulanan harus bayar kreditan. Jadi segitu aja review singkat dari gua. Kalau kalian suka videonya jangan lupa tonton tombol like, kalau nggak suka jangan di dislike. Gua pamit undur diri, shining out.